Bab 995, itu mereka. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Harga yang dibebankan Suke hampir membuat serangan jantung Leaving Leavesek. Sekte telah mendukung keluarga Dong sejak lama. Namun, produksi tahunan 10 Millennium Flower Dew mereka tidak lebih dari selusin botol. Tuntutan Suke akan membuat mereka bangkrut. Tuan Wang, ini, Tetua Yu berbicara, dengan harapan bisa bernegosiasi dengan Suke untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Mengetahui Suke, tawarannya bisa menjadi lebih mahal di masa mendatang. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah ledakan keras memotongnya. Bumi berguncang, dan terowongan mulai tenggelam saat lantai mulai retak. Dinding tebal berwarna abu-abu kemudian bangkit dari tanah. Wanita tua itu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Setelah menghancurkan tembok, Suke memang mengembalikan terowongan ke tampilan sebelumnya. Ada dua pintu di dinding yang baru saja muncul. Sebuah tanda ditinggalkan di pintu di sebelah kiri mereka, seperti yang terjadi selama seabad terakhir. Dia, lihat, beritahu ya. Ini adalah hadiah. Yah, wajar saja jika kamu tidak mengetahuinya karena kamu tidak pernah belajar arsitektur. Ini terkait dengan desain struktural terowongan. Terowongan itu terbagi menjadi dua tingkat yang berbeda di tengah. Jalur yang kami lalui adalah milik tingkat atas, sedangkan jalur yang Anda ambil seabad yang lalu adalah tingkat bawah. Suke menjelaskan sambil tersenyum. Apa yang dia lakukan adalah menghancurkan pilar yang menopang tingkat atas, menyebabkan tingkat tinggi runtuh dan, voila, jatuh ke tingkat bawah berkat gravitasi. Sederhananya, ini berfungsi seperti jungkat-jungkit, di mana Anda akan melihat berbagai pandangan berdasarkan posisi Anda. Tuan Wang memang berpengetahuan luas. Wanita tua itu mengangguk kagum. Ini permainan anak-anak. Suke melambai dengan sok saat dia menoleh untuk melihat Penatua Yu. Penatua Yu, saya membuat total 7 smash dan itu membuatnya menjadi 560 botol 10 milenium bunga embun. Apakah kami melihat pembayaran satu kali atau apakah Anda ingin membayar dengan cicilan? Petik 2 petik 2. Penatua Yu tercengang dengan harga selangit. Lebih dari 500 botol 10 milenium bunga embun, itu adalah penghasilan selama bertahun-tahun bagi mereka. Bagaimana dia bisa membayar mereka dalam waktu sesingkat itu? Tuan Wang, aku tidak bisa membuat keputusan seperti ini. Penatua Yu memandang Suke tanpa daya dan menghela nafas. Lagi pula, Suke lah yang menentukan harga dan mengambil inisiatif untuk mulai menghancurkan tempat itu. Logikanya, ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Leaving Leavesek. Namun, setelah mengalami kehebatan Suke, mereka tidak berani menentangnya. Mereka hanya bisa berusaha untuk bernegosiasi dan berdoa agar mereka mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Tidak pernah mereka berharap bahwa Suke akan melambai dengan murah hati dan berkata, "Tidak masalah, jika Anda tidak dapat memutuskan, tidak apa-apa. Saya bukan orang barbar. Beberapa pukulan dari sebelumnya gratis, tetapi saya harus menagih Anda untuk pekerjaan pemecah tembok di masa depan." Penatua Yu terkejut. Sejak kapan anak ini mulai berbicara dengan ramah? Ada yang salah? Apa? Cepat, kita harus pergi. Suke tersenyum saat dia mempercepat mereka. Terima kasih, Tuan Wang. Penatua Yu akhirnya menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini di mana Suke menjadi pria yang lebih baik. Seolah-olah sebuah batu besar telah diangkat dari dadanya. Suke kemudian tetap diam saat dia melihat mereka bergerak maju. F***CK, nak, itu senyum licik. Apakah Anda merencanakan skema kotor dan kotor lainnya? Budfest menyikut ke arah Suke dan bertanya dengan curiga. Su Feifei juga memandang Suke dengan rasa ingin tahu. Bro, ini sangat berbeda denganmu. Sejak kapan kamu menjadi begitu murah hati? Jika ini terjadi di masa lalu, Anda akan menggunakan kesempatan ini untuk mengeksploitasi mereka sampai mereka mati. F***CK, aku hanya ingin menjadi pria yang baik sekali saja. Apakah itu salah? Suke memelototi orang-orang yang ragu. Apakah aku sejahat itu di matamu? Pria yang baik, kata-kata Suke menggelitik Budfest, yang sepertinya baru saja mendengar lelucon terbesar yang pernah ada. Bokong, Anda meminta pemukulan? Suke melotot. Budfest segera bersembunyi di kerumunan, berteriak, "Jangan berani-berani menyentuhku. Bukankah kamu pria yang baik? Pria yang baik tidak akan pernah bertarung."
Bertarung, cukup omong kosongmu, cepatlah. Suke bosan dengan omong kosong Buttfast. Dia memberi isyarat agar semua orang mengikutinya ke pintu di sebelah kanan. Jiang Hongyan kemudian menyusul ke sisi Suke dan menatapnya dan tersenyum, "Anak kecil, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi?" Bahkan Jiang Hongyan menganggap kemurahan hati Suke tidak biasa. Sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Suke. Suke berkata dengan polos, "Nyonya kecil, bagaimana kamu bisa melihatku dalam cahaya ini? Aku murni, jujur, tampan, dan naif. Bicara manusia, tolong." Baiklah, aku baru saja menggunakan kekuatan jiwaku untuk memindai area. Ada lebih banyak struktur serupa di Refined Moon Palace. Jika mereka meminta saya untuk melakukan pekerjaan itu lagi, saya akan meminta 800 botol 10 milenium bunga embun untuk setiap pukulan dan 2000 botol untuk satu malam. Suke menumpahkan rencananya yang sebenarnya. Bibir Jiang Hongyan tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu sejak awal bahwa pria ini tidak berguna. Dia masih tidak tahu malu dan tidak berperasaan seperti biasanya. "Ayo pergi, kita harus segera tiba." Suke menyeringai saat mereka melanjutkan. Tidak mengejutkan siapapun, orang-orang dari sekte meninggalkan daun berhenti tak lama setelah itu. Kenapa kau berhenti lagi?" Suke bertanya. Semua orang berbalik dan berkata, "Tuan Wang, jalannya berubah lagi." "Oh, apakah begitu? Biarkan aku pergi melihatnya." Suke tersenyum saat dia memotong kerumunan. Kali ini, jalan tersebut terbagi 6 arah, dengan pintu di ujung setiap koridor. Wanita tua itu berdiri di persimpangan jalan, tenggelam dalam pikirannya. "Aneh, saya ingat dengan jelas bahwa ini adalah jalan lurus, dan saya belum pernah menemukan persimpangan jalan sebelumnya." Dia mengerutkan kening. Penatua Yu melihat Suke mendekat dan buru-buru bertanya, "Tuan Wang, apakah Anda ingin melihat apakah Anda dapat menyelesaikan ini?" "Tentu saja, tapi harganya." Suke dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menjawab. Kesepakatan 80 botol 10 milenium bunga embun per smash sudah lama berakhir. Dia sekarang akan menagih 800 botol per smash dan 2000 botol untuk malam itu. Pilihan mereka. Ledakan. Namun, bahkan sebelum Suke menyebutkan harganya, sebuah ledakan keras datang dari salah satu koridor. Hujan debu kemudian mengikutinya, saat tanah bergetar keras. Pada saat yang sama, dua suara terdengar berdebat dari dalam terowongan. "HMPF, apa kau akan sekejam ini terhadapku? Jangan salahkan saya, sudah berakhir di antara kita. Pergi, jangan pernah kembali. Aku mencari dan mengejar jejakmu ke tempat terkutuk ini, dan kamu masih mengecewakanku. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Setelah ini aku akan menikah dengan keluarga Song. Jika kamu masih mencintaiku, aku bersedia menolak pernikahan itu." "Tidak perlu untuk itu. Apa yang sudah lewat sudah lewat. Jika bukan karena ibumu saat itu, kita tidak akan berakhir seperti ini." "Kamu, baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan bertanya lagi. Saya perlu mengajukan satu pertanyaan terakhir kepada Anda." "Tanyakan. Apakah kebersamaan dengan ibuku benar-benar membuatmu lebih bahagia daripada bersamaku?" Seketika, semua orang di luar terowongan berdiri membeku di tanah saat mereka saling memandang, tertegun. Apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar baru saja mendengar gosip yang mengejutkan? Itu mereka. Wajah wanita tua yang biasanya pendiam itu tiba-tiba menjadi gelap dan dia menggeram. "Mereka? Siapa mereka?" Suke mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Namun, wanita tua itu tidak memberikan tanggapan. Dia menegang saat niat membunuh melintas di matanya, tampaknya dipenuhi dengan kebencian terhadap pasangan yang percakapannya telah mereka dengar secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, percakapan berlanjut. "Kami telah terjebak di sini selama 100 tahun. Apakah Anda benar-benar melupakan segalanya selama 100 tahun terakhir ini? Saya minta maaf, aku meletakkan segalanya di belakangku saat aku memutuskan untuk bersama ibumu." "Bagus. Baiklah kalau begitu. Sekarang Refined Moon Palace dibuka, saya akan segera pergi. Saya akan menyelesaikan pernikahan saya ke dalam keluarga Song. Mulai hari ini, kita tidak akan menjadi apa-apa selain musuh jika kita bertemu lagi." "Tunggu, sebelum kau pergi, ada yang ingin kutanyakan." "Apa itu?"
Selama ini, apakah orang yang ada di hatimu adalah aku atau ayahku? Jika Anda menikah dengan keluarga Song, apa yang harus dilakukan ayah saya? Semua orang di luar terowongan merasakan kepala mereka berputar dari percakapan ini. Rahang Suke terjatuh saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Itu adalah informasi yang berlebihan. Tak terbayangkan, mungkinkah drama seperti itu benar-benar terjadi? Ini sangat tidak masuk akal. Namun, Suke paling terkejut dengan betapa kuatnya pasangan itu. Dari aura mereka, tahap kultivasi mereka hampir setinggi wanita tua itu. Paling tidak, mereka akan berada di tahap setengah surgawi, yang sedikit lebih rendah dari tahap surgawi manusia. HMPH, dunia begitu kecil untuk musuh bebuyutan. Kalian semua mundur dan bersembunyi. Saya akan menyelesaikan ini sendiri. Wanita tua itu mendengus dan sedikit miring ke samping seolah-olah dia bersiap untuk melancarkan serangan penyergapan. Penatua Yu melambai tanpa ragu agar pengikut Leafing Leafesek mundur. Jiang Hongyan membawa Su Feifei dan pergi ke belakang, jelas menghindari masalah ini. Budfest, dia sudah lama bersembunyi di bagian paling belakang. Suke adalah satu-satunya yang, dengan memutar matanya, menyelinap ke wanita tua itu sambil tersenyum. Dia meyakinkannya, sekarang setelah hal-hal datang kepadanya, mungkin lebih baik membiarkan masa lalu berlalu. Biarkan yang lalu berlalu, apakah Anda meminta saya untuk membiarkan ini pergi? Jika Anda adalah orang yang mengalami semua itu, apakah Anda akan melupakan semua itu? Tanya wanita tua yang marah itu. Suke tersenyum, saya tidak akan pernah mengalami situasi seperti ini. Namun, seperti kata pepatah, hidup tidak lengkap jika kekasih Anda tidak pernah selingkuh. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan begitu berani untuk selingkuh dengan kekasih putri Anda. Sejujurnya, itu sedikit tidak pantas. Curang, selingkuh dengan kekasih putriku? Wanita tua itu bingung dan merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening. Wang Dahui, apa maksudmu? Saya tidak punya anak perempuan. Hah, Suke tertegun. Dia menunjuk ke arah terowongan bagian dalam dan bertanya, bukankah wanita itu ada di dalam putrimu? Dan pria di dalam kekasih gelapmu? Wang Dahui, wanita tua itu sangat marah sehingga dia ingin membunuh Suke dengan pukulan telapak tangannya. Apa? Suke bertanya, bingung. Wanita tua itu berteriak dengan marah, omong kosong apa yang kamu semburkan? Saya tidak ada hubungannya dengan duo tak tahu malu itu. Kebencian yang saya miliki terhadap mereka adalah tentang bagaimana mereka menyergap saya di Refined Moon Palace 100 tahun yang lalu. Ah, jadi begitulah, itu salah paham. Ini semua salah paham. Suke akhirnya menyadari hal ini dan tersenyum dengan sopan namun canggung. Yah, tidak mengherankan jika dia salah paham. Percakapan antara pasangan itu sudah cukup untuk menggoyahkan moralitas siapapun. Lebih jauh lagi, wanita tua itu terlihat sangat mematikan saat mereka berbicara. Dia, tentu saja, akan salah paham. Namun, sungguh mengejutkan bahwa setelah semua masalah itu, niat membunuh wanita tua itu hanya karena pasangan itu adalah salah satu dari mereka yang menyergapnya 100 tahun yang lalu. Pepatah bahwa musuh bebuyutan selalu bertemu memang benar. Jadi kamu berniat menyergap mereka di sini? Suke bertanya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa pasangan di dalam terowongan itu kuat, dia bisa menebak bahwa penyergapan wanita tua itu kemungkinan besar tidak memiliki efek yang nyata. Mengapa? Apa menurutmu ada yang salah? Tanya wanita tua itu. Tentu saja, itu salah. Anda melakukannya dengan cara yang salah. Penyergapan Anda akan sia-sia, karena Anda paling banyak akan mendaratkan satu serangan. Wanita tua itu ragu. Lagi pula, setelah mencapai tahap celestial berarti taktik seperti penyergapan tidak akan berguna dalam kebanyakan situasi. Itu hanya akan berhasil ketika lawan tidak sadar dan penyerang akan menuai keuntungan dari melakukan langkah pertama. Dalam kasus seperti itu, bahkan mendaratkan pukulan ekstra dapat mengubah situasi pertempuran secara signifikan. Saat itu, dia kalah karena dia diserang dari belakang ketika dia lengah dan langsung berhadapan dengan banyak musuh. Jika bukan karena serangan diam-diam yang berhasil itu, dia bisa melawan semua musuhnya dengan mudah di puncak kehebatannya. Namun, pukulan itu membuatnya tidak dapat pulih dengan cepat dari luka-lukanya, membentuk lingkaran setan yang akhirnya melukainya dengan parah. Oleh karena itu, dia memilih untuk membalas dendam dengan menyergap mereka, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Namun, Suke berkata bahwa tidak ada gunanya mendaratkan satu pukulan saja. Bagian terpenting tentang penyergapan adalah kamu harus mengamankan pembunuhan dengan satu pukulan. Saat mereka lengah, tangkap momen itu, dan bunuh mereka dengan satu gerakan. Suke menjelaskan dengan serius. Wanita tua itu memutar matanya. Membunuh lawan dalam satu gerakan saat pertahanan mereka melemah? Anda pasti sedang melamun. Ini adalah pertarungan antara setengah surgawi dan manusia surgawi, bukan perkelahian antara manusia yang bisa diakhiri dengan pisau, oke? Apakah kamu mendengarkan? Apakah itu penghinaan yang saya lihat di wajah Anda? Saya seorang ahli dalam bidang penyergapan di masa lalu. Level penyergapanmu adalah permainan anak-anak. Suke menggelengkan kepalanya, tampaknya tersiksa oleh upaya sia-sia wanita tua itu. Wanita tua itu menghela nafas dengan putus asa. Wang Dahui, sebaiknya kamu bersembunyi di belakangku. Pertarungan antara setengah surgawi dan manusia surgawi adalah sesuatu yang di luar imajinasi Anda. Apa yang kau bicarakan? Saya berbicara tentang penyergapan, bukan tentang tahap kultivasi. Penyergapan adalah seni yang melampaui tahap kultivasi, tidakkah kamu mengerti? Suke menatapnya dengan saksama. Wanita tua itu kesal sampai-sampai dia hampir kehilangan ketenangannya. Dia mencibir, menyergap adalah seni yang melampaui tahap kultivasi? Baiklah, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya penyergapan yang efektif? Apa aku terlihat sekonyol itu? Mengapa saya bekerja secara gratis? Namun, mengingat keunikan situasinya, saya kira tidak apa-apa untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana saya menyergap. Namun, pelatihan satu ke satu semacam ini harus ada harganya. Saya akan menagih. Suke berseri-seri, akhirnya mengungkapkan niatnya. Untuk perjalanan ini, Suke bermaksud untuk menipu dan memeras apapun yang bisa dia dapatkan, di atas abu tulang hitam putih. Suke siap untuk mendapatkan semua yang dia bisa, baik itu embun bunga 10 milenium atau harta wanita tua itu. Lagi pula, wanita tua itu adalah eksistensi di tahap surgawi manusia. Siapa tahu, mungkin dia bisa dengan mudah menipu beberapa artefak surgawi darinya. Jika kamu bisa menyergap mereka dengan sukses, dan membunuh mereka dalam satu gerakan seperti yang kamu sesumbar, mungkin layak bagiku untuk membayar untuk belajar darimu. Wanita tua itu terkekeh, dengan senyum mengejek di wajahnya. Bukannya dia tidak percaya pada Suke. Kata-kata Suke sangat konyol sehingga hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Seorang pria muda di puncak tahap sintesis bentuk mencoba menyergap dua pembangkit tenaga listrik di tahap setengah surgawi, dan bahkan membual tentang membunuh mereka dengan satu gerakan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan manusia surgawi seperti dia tidak akan berani membuat janji seperti itu, dalam situasi di mana dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Oleh karena itu, kata-kata Suke terdengar seperti lelucon bagi wanita tua itu. Namun, mata Suke bersinar seperti 1000 matahari saat dia berkicau, bagus sekali. Itu sebabnya saya suka bekerja dengan orang-orang sederhana seperti Anda. Pasangan itu akan segera keluar, jadi kita harus menyetujui biaya sekolah dengan cepat. Apakah Anda berniat membayar dengan tubuh atau aset Anda? Dengan mencicil atau melalui pembayaran sekali saja? Seketika, wanita tua itu tertegun tak percaya. Dia pikir dia salah mendengar sesuatu dan bertanya dengan heran, Wang Dahui, apa yang kamu katakan? Suke mengeluarkan sempoa dan membuat beberapa perhitungan dengannya. Kemudian dia berkata dengan serius, biarkan saya menghitungnya untuk Anda. Anda harus membayar saya sesuai dengan berbagai trik yang saya ajarkan kepada Anda untuk kursus penyergapan ini, 1 tahun hubungan jasmani atau 1 artefak surgawi untuk 1 trik. Apa yang akan saya ajarkan hari ini adalah kursus penyergapan untuk trik gabungan. Karena Anda juga seorang kultivator, saya akan memberi Anda diskon 20%. Jadi, harga totalnya adalah 8 tahun hubungan duniawi atau 8 artefak surgawi. Apakah kamu menghinaku? Wajah wanita tua itu menjadi gelap karena marah. Hubungan duniawi, apakah kamu sedang bercanda? Apakah Anda kehilangan akal? Tidak, aku tahu kau mengubah penampilanmu. Jadi, sampai aku melihat penampilan aslimu, jangan menganggap hubungan duniawi. Suke memeluk dirinya sendiri dengan protektif saat dia memandang wanita tua itu seolah-olah dialah yang akan menderita kerugian. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang, tetapi dia hanya bisa menatap Suke dengan marah. Suara mendesing.
Pada saat ini, suara gemuruh udara semakin dekat, yang berarti pasangan itu telah tiba. Wanita tua itu tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk Suke lagi. Dia meliriknya dengan tajam saat energi spiritual yang luar biasa muncul di tangannya. Dia akan menyergap mereka. Oke, karena Anda tidak keberatan dengan harganya, maka itu adalah kesepakatan. Aku akan menyelesaikan penyergapan ini, kata Suke saat dia menghilang tiba-tiba. Saat berikutnya, dia muncul di sisi lain koridor. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan dari paket sistem dan menempatkan teratai api 3 warna ke dalam cincin penyimpanan secara paksa. Wanita tua itu menyadari apa yang terjadi sekarang. Dia mengubah ekspresinya dan memarahinya. Wang Dahui, apa yang kamu lakukan? Kembali. Aku mengajarimu cara yang benar untuk menyergap, kata Suke sambil tersenyum sambil mengeluarkan sesuatu dari paket sistem lagi. Berhenti membuat masalah untukku. Teratai Anda yang berapi-api tidak akan pernah bisa menyakiti mereka. Datang saja, wanita tua itu berkata dengan cemas, karena dia khawatir Suke akan merusak rencana balas dendamnya. Namun, sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Suke mengeluarkan kotoran kuning yang mengambang di atas telapak tangannya. Dia meletakkannya di bagian tengah koridor dengan hati-hati. Kemudian dia meletakkan cincin penyimpanan di atasnya. Fiuh! Setelah itu, dia menghela nafas lega seolah-olah dia telah menyelesaikan sebuah karya seni. Kemudian dia berdiri di sana dan mulai menikmati pekerjaannya. Wanita tua itu hampir menjadi gila karena marah. Tidak peduli seberapa kuat dia merasa dia akan memuntahkan darah saat ini. Apakah ini yang Anda sebut penyergapan? Apakah ini trik penyergapan yang bernilai 8 artefak surgawi? Anggota sekte meninggalkan daun yang bersembunyi di belakangnya juga bingung dengan pemandangan ini. Apa yang Tuan Wang lakukan? Itu aneh. Mengapa dia menaruh kotoran di koridor? Tunggu, intinya adalah mengapa dia membawa kotoran bersamanya? Omong kosong, brengsek, itu kotoran saya. Dia mencuri kotoranku. Butfest berkata dengan marah dan hendak bergegas dan membalas dendam dengan Suke. Butfest, berhentilah membuat masalah. Jiang Hongyan, bingung, menghentikan Butfest saat dia menatap Suke di koridor. Dia cukup jelas tentang betapa kuatnya dua aura di koridor itu, tetapi dia tidak mengerti mengapa Suke ingin melakukan hal-hal aneh ini. Namun, menurut pengetahuannya tentang Suke, yang telah dia kumpulkan beberapa tahun terakhir ini, dia tahu dia akan menggunakan beberapa trik yang sangat menyebalkan. Karena itu, dia tetap tenang dan tidak terlalu khawatir. Wang Dahui, kamu merusak rencanaku. Kembalilah padaku. Pada saat yang sama, wanita tua di sisi lain koridor berbisik dengan keras kepada Suke. Suke menjawab dengan tenang, jangan panik. Saya sangat tenang. Mengapa kamu begitu gugup? Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Kamu, wanita tua itu gemetar karena marah. Dia telah menunggu 100 tahun untuk kesempatan balas dendam ini. Dia tidak menyangka rencananya akan dirusak oleh Suke. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk tetap tenang? Apakah kamu sedang bercanda? Anda meletakkan sepotong kotoran di tengah jalan dan meletakkan cincin penyimpanan dengan teratai api di dalamnya. Ini yang disebut penyergapan, kan? Anda benar-benar mencari kematian. Suara mendesing. Saat ini, dua sosok muncul di sudut koridor dengan sangat cepat. Kombinasi pria dan wanita telah tiba seperti yang diharapkan. Keduanya masih sangat muda. Pria itu cukup tampan, sedangkan wanita itu sangat cantik. Saat mereka berlari, jubah mereka berkibar tertiup angin, yang menambah temperamen surgawi mereka. Apa? Siapa itu? Ketika mereka melihat Suke berdiri di tengah jalan, mereka meneriakinya dengan alis berkerut dan segera berhenti. Mendiamkan, jangan bicara. Datang ke sini dan lihatlah. Suke meminta mereka untuk berhenti berbicara dengan meletakkan jari di bibirnya. Kemudian dia melambai kepada mereka secara misterius dan meminta mereka datang untuk melihat sesuatu. Wajah pasangan itu segera menjadi gelap saat niat membunuh keluar dari tubuh mereka. Mereka tidak perlu pergi untuk melihat apa yang coba ditunjukkan Suke kepada mereka karena mereka dapat melihat kotoran di samping Suke dari posisi mereka sekarang. Orang ini meminta mereka untuk melihat kotoran. Apa artinya itu? Ini adalah sarkasme dan pembangkangan rupanya. Beraninya seorang kultivator di tahap sintesis bentuk tidak menghormati kita?
Kamu mencari kematian? Mereka berteriak pada saat yang sama dan hendak membunuh Suke dengan seni sihir yang luar biasa. Brengsek, apakah kamu bodoh? Diam, ini bukan kotoran biasa. Ini adalah kotoran naga. Suke berteriak dengan suara rendah dengan gugup. Sepotong kotoran naga. Pasangan itu tercengang oleh kata-katanya saat mereka menghentikan serangan mereka. Wanita tua yang bersembunyi di seberang koridor merasa malu. Orang-orang di bagian belakang koridor menatap Buttface dengan bingung. Kotoran naga? Tepat, saya adalah keturunan naga ajaib. Secara teknis, itu adalah kotoran naga. Buttface berkata dengan bangga sambil membusungkan dadanya. Semua orang merasa malu dengan jawabannya dan tidak tahu harus berkata apa. Keturunan naga ajaib? Apakah Anda pikir kita semua buta? Pada saat yang sama, pasangan di koridor menatap Suke. Rupanya, mereka tidak mempercayai kata-kata Suke. Kamu hanya datang ke sini dan melihat-lihat. Kotoran ini renyah di luar dan empuk di dalam. Itu mengeluarkan Celestial Key. Cincin penyimpanan ditempatkan di atasnya. Aku yakin itu dikotori oleh naga. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa merasakannya. Suke berkata dengan serius. Pasangan itu langsung kesal. Rasakan, hentikan omong kosongmu. Beraninya kamu, pria itu berteriak sambil berlari ke arah Suke dengan cepat. Suke mengubah ekspresinya dan berteriak sambil melihat ke suatu tempat di belakang pasangan itu dengan kaget, di belakangmu. Naga itu. Apa? Pasangan itu terkejut dan berbalik tanpa sadar. Namun, mereka tidak melihat apapun di belakang mereka. Pada saat yang sama, tawa Suke terdengar, hah, kalian dua orang tolol. Naga itu tidak ada. Kamu telah dibodohi. Beraninya kamu. Mereka berbalik dengan marah karena mereka tidak menyangka seorang pemuda di tahap sintesis bentuk akan berani menggoda mereka. Suara mendesing. Saat mereka berbalik, cincin penyimpanan terbang ke arah mereka. Gemuruh. Saat berikutnya, bersamaan dengan ledakan besar, api yang luar biasa menyembur keluar dari storage ring dan memenuhi seluruh koridor dan melahap pasangan itu secara langsung. Keahlian yang tidak penting. Pasangan itu berteriak ketika mereka melambaikan tangan. Mereka menggulung hembusan angin dan mencoba untuk meniup kembali ledakan api mistik. Oh tidak. Wanita tua yang bersembunyi di sisi lain koridor menggelengkan kepalanya. Kemudian dia akan pergi dan menyelamatkan Suke. Dia telah memperkirakan hal-hal akan berjalan seperti ini. Teratai berapi-api Suke sangat kuat, tetapi levelnya terlalu rendah dan dia tidak akan pernah bisa melukai para pembudidaya alam setengah surgawi. Namun, saat wanita tua itu hendak bergegas, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di mana dia? Suke menghilang, yang benar-benar mengejutkannya. Dia tidak dapat menemukan sosok Suke dalam nyala api yang luar biasa. Suara mendesing. Hampir pada saat yang sama, riak muncul di kehampaan di belakang pasangan itu. Batang hitam besar dan tebal terulur dari riak. Kemudian dihantamkan ke sisi belakang kepala pasangan itu. Bang! Bang! Bersamaan dengan dua suara tumpul, ekspresi pasangan itu membeku. Kemudian mereka jatuh ke tanah dan pingsan di koridor. Apa? Wanita tua itu benar-benar tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya. Suke melangkah keluar dari riak dengan tongkat hitam di tangannya. Kemudian dia berkata kepada wanita tua itu dengan senyum tipis, ini adalah cara yang benar untuk menyergap trik penyergapan gabungan tradisional dari fraksi surga yang meledak.